Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Selamat sore Sobat RSGM Solastri. Maaf ya Sobat RSGM Solastri, ada keterlambatan sedikit. Oke. Terima kasih Dokter Rika sudah bergabung dalam acara Bincang-Bincang Ramadan hari ini dengan tema Vinir Gigi. Sebelumnya, perkenalkan saya Hasna Nabila sebagai moderator dan narasumber yang sudah ahli di bidang vinir gigi yaitu Dr. Gigi Rika Kurniasanti, Magister Manajemen, Spesialis Konservasi Gigi. Monggo Dr. Rika bisa langsung saja menjelaskan apa itu vinir gigi. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa Sobat RSGM Sulastri dulu. Selamat sore, Assalamualaikum Sobat RSGM Sulastri. Saya Rika Kurniasanti, dokter spesialis konservasi gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sulastri. Sore ini kita akan bincang-bincang ya tentang vinir gigi. Mungkin beberapa orang sudah banyak yang mendengar tentang vinir gigi ya, karena memang akhir-akhir ini, beberapa tahun ini banyak menjadi tren di masyarakat tentang vinir gigi, tapi mungkin ada beberapa yang masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya vinir gigi itu. Jadi vinir gigi itu adalah bahan pelapis yang berupa bahan restorasi yang diaplikasikan pada permukaan gigi yang difungsikan biasanya untuk memperbaiki estetika dari gigi itu sendiri dan melindungi permukaan dari gigi. Tetapi apa namanya, untuk vinir gigi sendiri itu ada beberapa indikasi dan kontraindikasinya. Jadi kalau misalkan sobat RSGM Sulastri mau apa namanya, oh saya mau vinir nih, sebaiknya saya mau vinir apa sih yang pas buat saya, misalkan kayak gitu. Karena apa namanya, yang diindikasikan sendiri untuk vinir gigi itu adalah kalau misalkan ada fraktur, tapi hanya sebatas pada enamel saja, atau diastema klosur untuk penutupan diastem atau gigi yang renggang, tapi tidak secara menyeluruh, hanya di sebagian gigi saja, terutama gigi anterior. Terus habis itu untuk pewarnaan gigi atau diskolorasi gigi, itu yang tidak bisa diatasi atau dilakukan dengan teknik bleaching seperti pewarnaan yang berat atau diskolorasi yang berat dikarenakan karena pemakaian tetrasiklin pada saat kecilnya seperti itu kan, pewarnaannya itu termasuk pewarnaan atau staining yang berat, maka dia tidak bisa diatasi dengan bleaching, maka dia harus dilakukan prosedur vinir. Terus habis itu apa namanya, ada juga kontraindikasinya untuk beberapa pasien yang mempunyai apa, kebiasaan buruk seperti bruxism atau kerot pada saat tidur. Mungkin beberapa orang tidak menyadari kalau misalkan dia sendiri mempunyai kebiasaan bruxism, karena kebiasaan bruxism itu terjadi pada saat kita tidur dan tidak apa namanya, tidak kita sadari. Jadi yang mengerti atau yang melihat adalah orang-orang di sekitar kita. Jadi beberapa pasien yang mungkin mau vinir itu pasti saya tanya dulu, apakah ada kebiasaan-kebiasaan itulah. Saya nggak tahu dok kalau ada kebiasaan seperti ini, misalnya coba deh ditanya dulu, karena kalau terlanjur dan itu menjadi kontraindikasi kan sayang ya, sudah dilakukan prosedur vinir padahal itu sebenarnya menjadi kontraindikasi dari vinir. Cleansing itu kalau orang suka menggeget-geget kayak gitu, itu juga enggak, itu juga termasuk kontraindikasi. Terus orang dengan apa namanya, maloklusi kelas 3 yang lebih dikenal dengan orang apa ya, cakil ya kalau misalkan orang masyarakat umum bilangnya itu, apa namanya, terus suka gigit-gigit pensil, bolpen kayak gitu-gitu, sangat apa namanya, tidak dianjurkan untuk melakukan perawatan vinir. Terus vinir sendiri itu kan ada vinir direct dan vinir indirect. Artinya vinir yang bisa dilakukan pada saat itu juga. Pasien datang, terus habis itu konsultasi, pada saat itu langsung dilakukan perawatan. Tapi ada juga yang indirect, yaitu dia akan apa namanya, dikirimkan ke laboratorium karena berbeda bahan. Seperti itu kira-kira gambaran tentang vinir ya Mbak ya. Iya, terima kasih banyak dok. Sudah sangat jelas sekali pengertian vinir, indikasi, kontraindikasi vinir, dan ada dua jenis vinir ya dok tadi. Oke, sebelum kita ke ada yang bertanya, ada yang menyapa, kita sapa dulu balik dulu ya dokter. Oke. Di sini ada @sasciki96.
Brondi hadir. Lalu ada Aprilia Yuanita, dokter andalanku. Wah, ini harusnya sobat-sobat RSGM jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Monggo sobat-sobat RSGM yang mau bertanya-tanya lewat live ini, dipersilahkan nanti saya bacakan. Oke. Silakan. Mari kita Ini- bincang-bincang. Sembari menunggu buka puasa ya, Sobat RSGM Sulawesi semua. Kita bincang-bincang. Ya, monggo silahkan yang udah bergabung bisa langsung tanya saja dengan ahlinya Vinir Gigi. Ini belum ada yang tanya, kalau gitu saya dulu ya dok yang bertanya. Oke. Apa? Ini tadi kan belum dijelaskan ya dokter, apa yang tidak boleh dilakukan setelah Vinir Gigi. Jadi setelah Vinir Gigi itu kita nggak boleh apa saja ya dok, monggo dokter. Misalkan ya karena memang itu adalah suatu bahan yang diaplikasikan ke gigi kita, berarti kan itu bukan bukan asli ya, maksudnya ada sesuatu yang diaplikasikan, jadi yang pasti tidak boleh menggigit sesuatu yang keras. Makanya tadi kalau misalkan orang dengan kebiasaan yang menggigit-gigit pensil dan sebagainya, kayak gitu, ya jangan. Terus habis itu kalau misalkan suka makan ini tuh, apa namanya, ceker pedas gitu, misal nih, itu terus habis itu dia kan suka gigit-gigit itu ya, tulang cekernya itu ya mungkin akan apa dikebelakangkan untuk menggigitnya. Jadi supaya si vinir ini juga awet. Terus habis itu untuk vinir direct karena dia bahannya komposit dan menyerap pewarnaan, itu sebaiknya kalau memang punya kebiasaan kopi dan teh itu dikurangin. Kalau memang tidak bisa berarti dia harus memakai vinir indirect dengan bahan porselen atau seramik yang cenderung lebih tahan terhadap pewarnaan. Seperti itu. Oh iya dok, ini sudah ada sobat RSGM yang bertanya, langsung saja saya bacakan ya dokter. Silahkan. Ya, Nina Runting. Beda vinir direct and indirect jadi tanya bedanya tadi, vinirnya indirect sama direct tadi, dok, sama kualitasnya bagus mana ya? Monggo silakan, dokter Rika. Oke, itu sebenarnya kembali ke indikasi kontraindikasi dan ke ini ya. Kalau misalkan secara kualitas, yang pasti lebih bagus ke vinir indirect. Tetapi kalau misalkan si pasien ini terbatas secara waktu, secara biaya, itu ya direct masih bisa gitu. Terus kalau misalkan kenapa lebih bagus indirect? Karena secara bahan, secara keawetan itu lebih bagus yang indirect yang apa namanya bahannya berupa porselen dan seramik di mana dia memang lebih tahan secara keawetan dan tahan terhadap pewarnaan seperti itu. Oke, baik, dok. Jadi tadi tergantung dari pasiennya lagi, jadi dokter. Indikasinya tergantung indikasinya seperti itu. Indikasinya juga. Baik, dokter. Sekarang saya mau tanya lagi, jadi dokter. Mungkin orang-orang di luar sana belum begitu tahu juga tentang vinir, jadi dokter. Nah, apakah gigi yang ompong itu bisa menggunakan vinir, jadi dokter? Monggo, dokter. Gigi ompong sudah sama sekali nggak ada. Atau maksudnya Iya, bisa. Kalau vinir itu kan dia sebenarnya apa namanya pengurangan jaringan kerasnya itu hanya sebatas pada email saja atau enamel saja. Jadi kalau memang gigi yang sudah ompong ya pasti harus diganti dengan gigi tiruan atau dengan implan seperti itu. Ahlinya sama dokter Nina atau ya ya. Karena Iya, kalau lebih dalam pun ya sebenarnya vinir juga nggak dianjurkan ya kalau misalkan apa namanya kehilangan jaringan kerasnya lebih dalam lagi berarti kan memang harus crown. Jadi vinir itu memang apa namanya dia harus apa email giginya atau enamelnya itu pendukungnya itu harus banyak kayak gitu. halo, dok. Nggih. Apun putus tadi. Ya, mungkin lagi nge-freeze ini Mbak Halo, Asna. sudah terdengar? Iya, Ya, mohon maaf, dok. Kayaknya sinyalnya. Nggih. Ini tadi, mohon maaf, Sobat RSGM. Tadi kayaknya sinyalnya maklum di gunung. nggak apa-apa. Itu harus. Hmm, Oke, ada lagi pertanyaan?
Atau kita ngobrol-ngobrol lagi, Mbak Asna? Ngobrol-ngobrol dulu lagi, ya dok. Ini belum ada yang bertanya Sobat RSGM. Ya. Tadi gigi ompong tadi tidak bisa karena itu udah tanya ya dokter. Kalau begitu, kalau yang gigi renggang itu bagaimana ya dokter? Bisa untuk veneer? Nah, apa namanya gigi renggang itu kalau misalkan dia itu kan kalau misalkan veneer itu jadi eh, lebar dari veneer sendiri itu harus 75% dari panjang gigi ya, panjang gigi yang ada. Jadi kalau memang dia masih memungkinkan untuk di veneer tanpa harus melalui perawatan orto atau kawat gigi masih bisa dilakukan. Jadi bukan dia stem yang menyeluruh ya, tapi mungkin hanya terbatas pada 2 atau 4 gigi anterior saja masih bisa. Tapi kalau ternyata apa namanya lebih banyak atau spacingnya itu gede, ya nggak bisa di veneer. Jadi harus lakukan perawatan ortodonsia seperti itu. Oke, baik dokter. Terima kasih. Ini ada Sobat RSGM yang mau bertanya dok. Saya bacakan ya dokter. Safawarn MRW. Oke. Izin bertanya, lebih baik veneer atau bleaching ya dok kalau untuk memutihkan gigi? Monggo silahkan dokter Rika. Oke. Gini, jadi kan tadi yang termasuk dalam indikasi apa namanya veneer itu kan pewarnaan yang berat ya. Kalau memang misalkan hanya pewarnaan apa namanya ekstra koronal itu jadi kalau misalkan hanya karena teh atau hanya karena kopi itu masih bisa dilakukan bleaching. Tapi kalau misalkan dia eh apa gigi yang kecelakaan, terus habis itu dia yang hitam hanya di satu gigi aja misalkan kayak gitu, dan dia sudah dilakukan perawatan bleaching intrakoronal nggak bisa. Ya mau nggak mau dia harus dilakukan perawatan veneer seperti itu. Jadi apa namanya sendiri-sendiri ya. Kalau memang dia apa namanya berat, ya berarti harus di veneer. Tapi kalau memang apa pewarnaan atau diskolorasinya masih rendah ke sedang, itu masih bisa dilakukan bleaching. Tapi kadang-kadang bleaching pun juga nggak bisa dengan satu kali aplikasi. Misal kita bleaching kan nggak boleh ya, maksudnya langsung ini. Jadi beberapa kita lihat tingkatannya dulu kayak gitu. Kalau misalkan si pasien ini belum puas atau gimana ya mau nggak mau harus dilakukan prosedur veneer kayak gitu. Oke, baik dok. Terima kasih atas jawabannya. Tadi tergantung indikasinya juga ya dok sama kondisi giginya tadi. Jadi kalau misalkan sobat RSGM Kilas ada yang merasa, ya kita sebaiknya konsultasi dulu. Karena kita sebagai dokter gigi, kalau misalkan kita nggak ngelihat secara klinisnya seperti apa, ya kita masih masih bertanya-tanya. Ya memang masih bisa ada 2 kemungkinan antara bleaching atau veneer kayak gitu. Cuman kalau kita sudah melihat secara klinisnya seperti apa, pasti kita akan sudah bisa memutuskan. Konsultasi dulu pun juga tidak apa-apa. Yang penting kan kita tahu perawatan yang pas dan sesuai untuk kita itu apa kayak gitu. Baik dokter. Ini udah ada Sobat RSGM yang bertanya lagi. Saya bacakan ya dok. Oke. Octavia Dewi, 14. Bismillah, maaf dok, sinyal agak sulit. Maaf saya awam tentang veneer itu sebenarnya apa ya dok? Apa yang eh apa ya dok? Gigi yang bagaimana yang perlu dilakukan veneer itu? Nggih, mungkin ini sobat RSGM sama seperti saya yang sinyalnya susah tadi dok dan baru saja bergabung jadi belum mengerti apa itu tentang veneer dan gigi yang bagaimana yang perlu dilakukan veneer itu. Monggo silahkan dokter Rika. Oke, jadi ya saya ulang ya. Jadi kayak apa namanya veneer itu sendiri itu bahan pelapis yang sama seperti bahan restorasi atau bahan tambal yang melapisi permukaan gigi yang tujuannya adalah untuk memperbaiki estetika gigi dan untuk melindungi permukaan gigi. Seperti itu. Indikasinya tadi ada yang apa namanya spacing gigi yang bercelah, terus habis itu gigi yang mengalami pewarnaan yang berat, terus habis itu apa namanya gigi yang fraktur kayak gitu. Apalagi cukup ya. Oke, mungkin dok nanti kalau kurang lagi bisa bertanya di live IG kami. Mungkin masih Oke, ada. ini udah ada yang bertanya lagi. Iya dok. Ini udah ada yang bertanya lagi. @iqbalmuh26. Gimana dokter yang hasil veneernya terlalu putih, kayak veneer public figure? Monggo dokter Ika.
Sebenarnya gini ya, kita yang paling baik itu adalah veneer yang natural. Cuman apa namanya, sekarang kalau kita balik lagi tren itu memang ada beberapa pasien yang maunya super white kayak gitu. Jadi ya kalau saya secara estetika ya bagusnya adalah yang natural saja karena apa namanya, dia akan lebih bagus karena yang natural itu sudah sesuai sama bentuk wajah kita, tone wajah kita seperti itu. Nah, kalau misalkan terlalu putih, ya kan akan jadi aneh. Cuman beberapa pasien ada yang menginginkan saya maunya yang putih banget dok, ya ya gimana kan sesuai dengan persetujuan pasien. Tapi yang paling ideal adalah yang warna natural karena sudah sesuai dengan tone warna kulit kita. Terus apa namanya, panjang dan lebar giginya sendiri juga sudah menyesuaikan dengan bentuk wajah kita karena kan ada hitungannya untuk misalkan apa namanya, panjang gigi itu harus disesuaikan dengan apa perhitungan panjang wajah juga kayak gitu-gitu karena pembuatan veneer sendiri kan tidak semata-mata kita bikin aja gitu, jadi kita harus ada perhitungannya, harus disesuaikan dengan apa gigi-gigi sebelahnya, harus disesuaikan dengan apa karakter wajahnya, apa lebar dan panjang wajahnya seperti itu karena lebar dan panjang apa gigi itu juga mempengaruhi pada hasil akhirnya nanti. Biasanya itu disebut dengan smile design. Jadi nanti ukuran panjangnya gigi sendiri, ukuran apa lebarnya gigi itu sendiri itu juga ada ketentuannya. Yang paling gampangnya adalah dia lebar itu 75% dari panjang gigi seperti itu. Ada yang apa namanya, ada hitungannya lagi nanti kayak gitu kira-kira. Jadi kan harus dicetak, harus difoto, biasanya kan kayak gitu. Pewarnaan sendiri pun juga kita nggak pasti melibatkan asisten kita, melibatkan pasien sendiri. Kalau misalkan pasien itu membawa keluarga pun juga kita harus melibatkan supaya karena kan itu nanti setelah jadi yang melihat kan orang lain ya. Jadi sesuai nggak sih sama warna ini kayak gitu. Cuman ya kembali lagi karena trennya memang sekarang super white, jadi beberapa kayak gitu. Tapi ada beberapa yang sudah super white akhirnya menyesal karena nggak sesuai nih sama wajah saya. Ya, akhirnya ganti lagi kayak gitu. Oke, Semoga. baik, terima kasih dok. Ini sudah banyak sobat RSGM yang bertanya lagi dok. Langsung saja saya bacakan sih dokter. Ini dari Sri Sulistiani. Izin bertanya dok, benar ap- apakah proses benar yang indirect itu sakit dok? Dan untuk estetika biasanya gigi yang mana saja dok? Matur suwun. Kalau sakit itu biasanya akan terasa sensasi ngilunya ada ya karena si gigi ini biasanya masih vital dan untuk mengatasinya biasanya kita lakukan prosedur anestesi. Terus habis itu apa tadi Mbak? Saya lupa yang kedua. Hmm. Dan untuk estetika biasanya gigi yang mana saja dok? Biasanya untuk gigi anterior sama sampai pada gigi premolar apa namanya sesuai dengan ini apa namanya sesuai dengan apa namanya garis senyum kita. Itu aja. Kalau apa gigi posterior tidak disarankan untuk dilakukan veneer. Hmm. Mungkin sobat RSGM belum tahu itu tadi dok, yang anterior sama premolar itu gigi apa dok? Gigi seri, terus habis itu gigi taring, terus habis itu kalau premolar itu gigi apa ya? Gigi geraham kecil. Jadi senyum, terus kita tuh sampai di mana? Biasanya sampai ke gigi geraham kecil. Nah, itu yang boleh dilakukan veneer. Oh, terima kasih dok. Ini ada yang bertanya lagi. @drg_budi. Putih maksimal seberapa dok? Monggo dokter. Biasanya disesuaikan dengan apa namanya? Warna ini ya, mata kita itu ya, apa namanya? Yang putihnya itu, skleranya itu. Oh, baik, ini ada Sulis lagi, Dok. Dok, izin bertanya lagi, apakah vinir gigi kelinci di RSGM bisa, Dok? Monggo, dokter. Oke, veneer gigi kelinci ya biasanya kalau itu permintaan pasien ya boleh sih, tapi harus tetap menyesuaikan sama nanti pada saat fungsi gigi ya. Maksudnya kalau misalkan kita
oklusi kita mengatupkan gigi, kalau giginya terlalu panjang atau apa, akan mengganggu fungsi pengunyahan yang di belakang. Jadi kalau misalkan mau dilakukan apa gigi kelinci ya kita sesuaikan juga dengan apa namanya tidak mengganggu fungsinya kayak gitu-gitu. Jadi tetap harus kita kita sesuaikan lagi kayak gitu. Nggak apa-apa, apa namanya? Tapi tidak secara ekstrim ya, maksudnya panjang banget kayak gitu karena kan gigi itu ada oklusinya, ada pada saat kita apa namanya mengatupkan, terus habis itu pada saat mengunyah itu tidak boleh mengganggu fungsi pengunyahan. Walaupun kita tidak intinya kita tidak hanya mengutamakan estetika, tapi secara secara apa namanya secara fungsional kita juga harus memperhatikan seperti itu. Jadi harus kita lihat fungsi dan estetikanya aja dokter. Seimbang antara estetika sama fungsi pengunyahan dan sebagainya, kayak gitu. Lanjut deh dokter. Ini dari @fbrians_17. Berapa lama veneer indirect bertahan nggih, Dok? Monggo silahkan, Dok. Yang pasti lama ya harusnya, kecuali kalau misalnya pasien ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk tertentu atau secara tidak sengaja gigit apa itu bisa pecah bisa, yang namanya juga bikinan manusia ya, maksudnya artinya kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Cuman kalau misalkan apa yang dilakukan normal-normal saja biasanya bertahan lama, bertahun-tahun bisa. Indirect ya. Lebih tahan yang indirect deh, Dok, daripada direct. Secara ketahanan juga, terus habis itu secara apa namanya secara ini apa secara terhadap pewarnaan, terus apa namanya ketahanan kerasnya itu karena bahannya sama dengan yang direct itu berbeda. Kalau yang direct itu adalah dengan bahan komposit di mana sama dengan pada kita tambal estetik. Cuman kalau misalkan untuk apa namanya indirect itu kan porselin atau seramik ya, di mana memang bahan ini lebih keras secara material, secara strukturnya juga lebih keras. Baik, Dok. Saya lanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat RSGM, Dok. Oke, Ini silakan. dari Octavia Dewi 14. Maaf, Dok, lanjut nanya lagi. Celah gigi itu apakah sama dengan gigi renggang, Dok? Kemudian, veneer itu apakah ada masa atau batas waktunya, Dok? Monggo silahkan. Oh iya sama apa namanya celah gigi tadi diastem sama dengan celah gigi ya sama. Terus untuk ketahanannya saya rasa udah saya jelaskan tadi ya. Jadi beberapa untuk kalau misalkan direct itu dia apa namanya lebih tak gampang untuk pewarnaan. Terus habis itu dia apa namanya memang lebih pendek umurnya kalau dibandingkan dengan indirect seperti itu. Jadi tapi apapun itu sebaiknya kita diskusikan sama dokternya dulu karena apa namanya nanti pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti dari apa keputusan digunakan veneer apa yang akan digunakan untuk pasien ini yang paling aman disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan dengan dia punya kebiasaan buruk seperti apa. Bahkan kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kayak minum kopi, minum teh itu pun juga harus jadi sesuatu yang diperhatikan dalam perawatan veneer ini gitu. Oke, baik, Dok. Saya lanjutkan lagi, Dok. Ini dari @berianano. Kelebihan dan efek samping dari veneer itu apa saja, Dok? Monggo silahkan, Dokter Rika. Kalau sendiri-sendiri ya, tadi kalau misalkan kayak direct veneer itu kan one visit dia udah selesai kayak gitu, jadi tidak memerlukan waktu yang lebih panjang untuk veneer direct. Terus secara harga juga dia lebih lebih hemat, lebih ekonomis daripada veneer indirect. Terus habis itu apa namanya struktur dari enamelnya itu cenderung lebih sedikit dikurangi daripada yang indirect. Terus kalau misalkan apa namanya kerugiannya itu kalau dari veneer direct itu satu tadi mudah pewarnaan gigi, terus habis itu karena dia ini kadang-kadang apa ya kayak aus dengan pemakaian itu lebih cepat daripada indirect. Terus kalau misalkan indirect ya itu tadi keuntungannya dia lebih tahan lama satu, terus habis itu apa namanya hmm,
pewarnaan juga lebih tahan kayak gitu. Terus kalau secara warna juga sebenarnya jauh lebih bagus yang di indirect. Terus habis itu kalau kerugiannya dari veneer indirect sendiri, ya satu pasti dia lebih mahal, dua dia waktu yang diperlukan untuk apa namanya perawatan ini atau pemasangan dan di veneer indirect sendiri itu lebih panjang karena satu dia datang terus habis itu dipreparasi, dilakukan apa namanya pencetakan, terus habis itu diberikan apa namanya pelapisan atau veneer sementara, sementara si cetakan ini di apa dikirimkan ke laboratorium. Setelah itu baru datang lagi untuk pemasangan veneer yang sebenarnya, jadi waktunya akan lebih panjang. Harga juga lebih mahal seperti itu. Cuman keuntungannya yang tadi saya sebutkan seperti itu. Cuman ya apa namanya kembali lagi ke pasiennya. Kalau misalkan dia punya kebiasaan-kebiasaan tertentu, yaitu yang harus sangat-sangat diperhatikan dalam perawatan veneer ini. Kadang-kadang tidak sesuai semua nih sama veneer indirect sama direct ya mau nggak mau dia harus di apa dipasang crown atau di apa dilakukan perawatan crown atau mahkota jaket seperti itu. Iya, sudah sangat jelas sekali. Mungkin kalau ada yang kurang nanti bisa ditanyakan lagi oleh Sobat RSGM. Ini lanjut saja, saya bacakan lagi, nggih, Dok. At Oke. Imuh 26. Satu lagi, Dok. Mana lebih susah pengerjaannya, veneer rahang atas atau rahang bawah, Dok? Monggo silahkan, Dokter Rika. Sama-sama sulit ya kalau saya, maksudnya semuanya itu pasti tricky. Nah, kayak gitu. Jadi kalau saya sama-sama aja, maksudnya tidak ada yang lebih sulit tingkatannya atau tidak ada yang lebih mudah tingkatannya karena pasti ada apa namanya apa ya istilahnya tuh kayak caranya tersendiri itu pasti ada untuk bawah sama atas kayak gitu. Jadi nggak ada yang lebih sulit dan nggak ada yang lebih gampang. Sama saja, nggih, Dok. Nggih, lanjut lagi, nggih, Dok. Ini at Octavia Dewi. Apa saja yang perlu dilakukan setelah veneer? Adakah tipsnya, Dok? Adakah makanan, minuman yang perlu dihindari? Monggo silakan, Dokter Rika. Jadi kayaknya sudah ya mungkin dia sinyalnya jelek ya. Jadi apa namanya ya itu tadi kalau kayak veneer direct yang menghindari kayak apa namanya minuman-minuman yang menyebabkan pewarnaan seperti kopi, teh, dan minuman-minuman berwarna itu sebaiknya karena dia memang lebih mudah diskolorasi. Terus untuk semua vinir itu sangat tidak disarankan untuk menggigit sesuatu yang keras seperti itu. Terus habis itu kayak melakukan ada kan kebiasaan yang namanya cleansing kayak geget-geget kayak gitu, dua-duanya nggak boleh kayak gitu. Nggih, baik, Dok. Kalau mungkin makanan juga sama nggih, Dok, yang berwarna seperti kare, seperti itu nggih, Dok, juga dihindari. Karena karet sendiri mungkin mengandung ini ya apa kunyit ya yang dia memang menyebabkan pewarnaan tapi memang kalau seperti kunyit itu tidak serta-merta dan dia pasti lebih lama daripada kopi sama teh yang punya zat tanin yang bisa menyebabkan pewarnaan pada gigi itu sendiri. Jadi kalau misalkan kayak kunyit mungkin agak lebih lama gitu. Oke. Baik, Dok. Lanjut lagi nggih, Dokter. Ini ada dari @rian_iswardanu. Izin bertanya, Dok, apakah perawatan veneer bisa dilakukan pada pasien dengan kondisi crowding parah? Adakah indikasi pemakaian bahan veneer tertentu? Monggo silakan, Dokter Rika. Oh iya, betul. Kalau misalkan tadi saya belum jelaskan ya, crowding parah itu merupakan kontraindikasi dari veneer. Jadi kalau crowding memang harus dilakukan orto. Jadi apa namanya, kalau misalkan crowding ya mau nggak mau harus dilakukan perawatan ortodonsia. Jadi tidak bisa dilakukan perawatan veneer. Mungkin tadi saya apa namanya ketinggalan crowding parah. Oke, terima kasih. Ini sama, adakah indikasi pemakaian bahan veneer tertentu? Monggo, Dok. Ya kalau misalkan untuk direct itu pasti komposit ya, tapi kalau indirect itu bisa seramik, bisa ke apa porselin, bahannya itu. Baik, Dok. Mungkin ini belum ada lagi yang bertanya. Mungkin Sobat RSGM yang sudah bergabung di live ini boleh langsung saja bertanya, mumpung ini kita sedang dengan ahlinya di bidang
veneer gigi. Monggo silahkan. Lanjut saya yang tanya, ya dokter. Ya kan, sambil kita menunggu pertanyaan lain. Ya dok. Tadi sebenarnya juga sudah cukup jelas banyak sekali yang dijelaskan oleh dokter Rika. Mungkin di sini sobat-sobat RSGM belum tahu dok, apakah saat veneer gigi itu terasa sakit nih dok? Udah kan tadi ya? Ya pasti ya. Kalau veneer itu pasti dilakukan pada gigi yang vital. Kalau misalkan yang non vital itu yang terjadi pewarnaan apa intrakoronal. Jadi kayak misalkan dia habis jatuh fraktur, terus dia giginya masih utuh, tapi dia mengalami pewarnaan karena gigi itu mati karena kena trauma itu bisa dia tidak tidak apa namanya tidak ngilu lagi. Cuman kalau misalkan untuk yang gigi vital sebagian besar tuh pada gigi vital itu memang pasti terasa apa namanya ngilu, makanya pasti dilakukan injeksi anestesi dulu seperti itu. Lanjut dok. Baik dok. Mungkin dari sobat-sobat itu ada yang takut sama jarum suntik dok. Itu apa bisa dilakukan di ruang operasi nggih dok? Ya, apa namanya? Kita coba dulu aja ya dilakukan di ini karena sebelum prosedur penyuntikan itu biasanya ada yang namanya anestesi topikal atau oles. Jadi dia akan mengurangi rasa sakit dari suntikan itu. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa dan sakit ya dan itu diperlukan masuk ruang OK ya kalau atas persetujuan pasien ya monggo seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih baik dilakukan di ruangan poli, tapi karena kalau misalkan untuk mengatasi rasa sakitnya itu dari jarum suntiknya kan ada metode dengan aplikasi anestesi topikal atau yang dioleskan, jadi nanti akan mengurangi rasa sakit pada saat si jarum ini disuntikan, seperti itu. Biasanya juga dilakukan pada apa namanya anak-anak kan, kalau misalkan dia mau dilakukan ekstraksi atau pencabutan itu dia apa namanya kalau dilakukan apa diperlukan anestesi infiltrasi dia dilakukan apa pemberian anestesi topikal dulu seperti itu. Nggih, baik. Terima kasih dok. Hmm, Hmm. Maaf ya Monggo. Iya, ada dengan batuk ini. lagi musim kayaknya dok. Lagi musim banget ini. Ayo sobat, kalau misalkan tidak mau bertanya di forum ini akan jauh lebih baik kalau datang untuk konsultasi ya akan lebih jelas soalnya. Nah, iya boleh banget ini sekalian. Ini kayaknya nge-freeze lagi nih Mbak Asna nih. Hmm. Ini kayaknya nge-freeze lagi nih Mbak. Halo? Ya, Oh iya. Ini sekalian promo nggih dok. iya makanya kalau misalkan memang ada, jadi gini, apa yang bisa saya jawab berdasarkan dengan ini pasti akan saya jawab di sini. Cuman kalau memang ini mau lebih baik apa datang ke RSGM Sulastri nanti kan ada beberapa dokter spesialis konservasi gigi juga. Jadi monggo silakan kalau misalkan mau lebih jelasnya, lebih ininya sekalian periksa konsultasi dulu pun juga tidak apa-apa karena memang untuk melakukan prosedur veneer ini kita juga harus benar-benar hati-hati sebagai dokter kita juga hati-hati supaya tidak apa namanya terjadi kesalahan kita misalkan oh ternyata ini cocoknya veneer direct kok di apa kayak gitu jadi memang harus apa namanya konsultasikan lebih dahulu seperti itu jadi pemeriksaan menyeluruh dan sebagainya dianalisa dari tadi yang sudah saya jelaskan kebiasaan-kebiasaan buruknya seperti apa kayak gitu itu yang harus benar-benar dianalisa karena itu juga hal yang sangat menentukan keawetan dari si veneer ini sendiri seperti itu. Iya.
Mungkin juga Sobat RSGM Sulastri inginnya bertemu dengan Dokter Rika karena udah lihat live hari ini. Nggih, mungkin Sobat-sobat RSGM bisa bertemu dengan Dokter Rika di RSGM Sulastri di hari Senin pagi sama Jumat sore. Ya, Gitu. kan kita bisa apa namanya konsultasi dulu, kita bisa apa namanya ngobrol dulu tentang vinir ini, apa yang sesuai. Bisa nggak sih dilakukan vinir pada kasus saya? Biasanya kayak gitu. Saya pun kalau misalkan ada pasien yang tanya-tanya tentang vinir, pasti saya akan tanya lebih jelas. Bahkan kalau misalkan dia ada keluarganya, saya akan tanya sama keluarganya. Misal nih dia sama suaminya, gimana Pak, istrinya kalau misalkan tidur ada kebiasaan kerot apa enggak kayak gitu, karena itu salah satu yang sangat menentukan dari apa decisionnya itu nanti dia pakai vinir apa dan apakah dia memang bisa pakai vinir. Oh ternyata nggak bisa nih pakai vinir, harus pakai krona seperti itu. Jadi kan kita lebih enak untuk apa namanya memutuskan perawatan yang paling ideal untuk pasien apa, yang paling bagus itu seperti apa. Kayak gitu. Oke. Ini waktu kita tinggal 10 menit. Monggo silahkan sobat-sobat RSGM yang mau bertanya. Boleh langsung saja, keburu habis waktunya kita selesai. Alhamdulillah, menuju buka puasa, Sobat RSGM Sulastri. Silahkan, mumpung masih ada waktunya, silahkan bertanya. Mumpung live ini, jadi ada gambaran. Misalkan, oh kok saya pengen vinir gitu misalkan. Oh, ada yang saya tanyakan dulu sebelum saya datang ke sana. Kan ada kesempatannya sekarang. Iya, kalau di sini kan gratis ya dok. Kalau ketemu lumayan nih, ada kesempatan. Apa yang bisa ditanyakan dulu, silahkan ditanyakan dulu. Oh ternyata nggak bisa nih, saya punya kebiasaan ini menurut suami saya. Oh ya udah berarti nggak bisa, misalkan kayak gitu. Jadi lebih tahu. Oke. Sambil, oh udah ada yang tanya dok. Oke, silakan. Ini dari at your love. Dok, izin bertanya. Dok, penyebab gusi bengkak pada public figure yang disebabkan penggunaan vinir itu disebabkan karena apa ya, Dok? Atau karena ukuran tidak sesuai atau self cleansing yang kurang? Monggo, Dokter Rika. Bisa jadi dua-duanya itu bisa jadi faktor yang menyebabkan apa namanya gingivitis atau gusi bengkak dari orang-orang yang memakai vinir itu karena tidak sesuai. Makanya itu tadi bahwa perawatan atau treatment vinir ini memang perlu sangat apa namanya analisa yang lebih ini supaya kedepannya tidak menimbulkan apa namanya efek-efek yang seperti itu gitu. Bisa self cleansing, bisa apa namanya tadi dia bilang self cleansing satunya apa Mbak? Ukuran tidak sesuai, Dok. Ukuran tidak sesuai bisa. Ya itu tadi seperti terlalu panjang, mungkin terlalu besar. Makanya sebenarnya dari apa namanya pembuatan vinir sendiri itu ada perhitungannya sendiri ya. Jadi karena ukuran gigi setiap orang itu tidak sama, jadi apa namanya harus disesuaikan dengan gigi-gigi sebelahnya, harus disesuaikan dengan bentuk wajahnya, panjang wajahnya, kayak gitu. Oke. Terima Ya, kasih penjelasannya sudah sangat jelas sekali, Dokter. Ini saya tawarkan lagi nih kepada Sobat RSGM, mumpung wah tinggal nggak ada 10 menit, silahkan langsung tanya ke ahlinya vinir gigi. Sambil nunggu pertanyaan, saya promosi yang promo Ramadan ya, Dokter. dan Sobat RSGM, yuk ditunggu kedatangannya. Nih, di RSGM Sulastri ada promo Ramadan sampai 20 April. Ada paket bleaching, paket tambal gigi laser, orto atau kawat gigi, dan scaling hemat sampai 15%. Mungkin kalau dengan Dokter Rika nanti bisa yang pakai tambal gigi laser nih, Dokter. bleaching mungkin ya, ada ya bleaching Oh yang iya, bleaching juga ada nih. RSGM Sulastri supaya tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa harga promo ya karena ini lumayan banget dari harga yang ini aslinya ya Mbak Asna ya lumayan banget ininya apa namanya turun harganya ini paket ini ya Ramadan ya Iya, iya ayo dok, lumayan banget.
persiapan Lebaran toh siapa tahu mau ketemu calon mertuanya atau siapa gitu. Ini ada yang bertanya, Dok. Silahkan. @rizal.asidik, vinir ini aslinya ditujukan untuk gigi yang kondisinya seperti apa sih? Mungkin ini baru bergabung ya, Dok. Monggo silahkan, dokter. Ini yes tadi ya satu pada gigi yang mengalami diastema, terus habis itu pada gigi yang mengalami eh, pewarnaan, terus pada gigi yang mengalami apa namanya fraktur atau retak, bukan fraktur ya. Kalau fraktur itu mungkin orang mikirnya patah semua. Kalau patah semua kan nggak bisa jadi jatuh terus retak retak di bagian depan-depannya. Jadi itu apa namanya salah satu indikasi untuk bisa dilakukan veneer kayak gitu. Oke, baik, Dok. Ini ada satu lagi yang bertanya. @anet underscore THMM. Kak, kalau pasang gigi tiruan berapa? Waduh, ini keluar dari tema kita. Nanti mungkin kakak bisa tanya langsung di konsultasi ke RSGM Sulastri ya. Soalnya kita nggak tahu kalau harga nggak hafal. Ya data aja, soalnya saya sendiri aja nggak hafal yang maksudnya perawatan yang saya pegang ya sesuai dengan kompetensi saya aja nggak hafal semuanya, apalagi yang ini. Nggih, dokter. Ini udah jam segini, langsung saja saya bacakan kesimpulannya saja ya, dok. Ya, silakan. Ya, kesimpulan hari ini tentang bincang-bincang Ramadan tentang vinir gigi. Jadi, vinir gigi adalah prosedur perawatan gigi yang dikerjakan oleh dokter gigi untuk memperbaiki warna, bentuk, dan posisi gigi yang bermasalah untuk tujuan memperbaiki penampilan atau estetik. Begitu ya, dok. Lalu ada jenis-jenis dari veneer tadi ada dua, yaitu direct dan indirect. Untuk direct sendiri yaitu veneer yang langsung dikerjakan dan dibentuk di gigi dengan menggunakan bahan resin komposit. Veneer ini lebih ekonomis dan praktis karena hanya dengan sekali kunjungan ke dokter gigi. Untuk veneer indirect, veneer yang terbuat dari porselen atau yang lainnya, tadi bahannya ada berbeda-berbeda nih dok. Veneer ini membutuhkan minimal 2 kali kunjungan ke dokter gigi dengan ketahanan lebih baik dan lebih stabil warnanya. Begitu nih dok tadi. Untuk kelebihan veneer tadi ada estetiknya lebih bagus, gigi dapat terlihat lebih putih juga nih dok dari warna alami gigi, kita bisa meningkatkan untuk kecerahannya nih dok. Untuk indikasi veneer tadi ada gigi patah atau rusak, rongga antara gigi tidak seragam, gigi runcing, gigi lebih kecil dari sekitarnya, dan perubahan warna pada gigi. Dan kontraindikasinya tadi yang mempunyai kebiasaan bruxism sama cleansing tadi, nggih, Dok. Sama menggigit Dan gigi. iya, menggigit gigi tadi sama maloklusi yang kelas 3 atau gugut atau nyakil itu ya, Dok, biasanya. Bahasa awamnya seperti itu ya. Gugut nyakil. Crowding parah kan juga nggak diindikasikan. Croding parah juga tadi. Oh iya dok, mungkin tadi juga ada untuk menjaga ketahanan vinil tadi ya dok. Yang pertama tadi jangan menggunakan gigi untuk membuka yang keras-keras, kayak kadang sering membuka bungkus itu pakai gigi depan gitu juga nggak baik ya dok. Terus jangan mengunyah benda keras, usahakan tidak mengunyah makanan menggunakan gigi depan. Hilangkan kebiasaan buruk suka menggigit gigi saat berolahraga dengan menggunakan pelindung gigi tadi juga. Iya. Mungkin ada tambahan dari Dokter Rika? Saya rasa cukup sudah, maksudnya terangkum semua ya dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi ya apa garis besarnya seperti itu. Sudah dijelaskan semua, sudah diutarakan tadi sama Mbak Hasna. Jadi kalau misalkan ada yang mau konsultasi atau apa, silahkan datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sulastri. Seperti itu. Oke, mungkin ini sudah di penghujung acara kita pada bincang-bincang Ramadan ini. Jadi, Dok, sebelum kita tutup, kita sapa dulu yang masih stay tune nih, Dok. Masih Oke. setia sama kita melihat sampai akhir. Ada Ika Hayu Laide Nakwa, Berliana Esti Widyaningsih,
Orlov, Rahadian Ilham, Ilham Akbar, Ariandana Galeri, Oktavia Dewi, Dela Pangestika, Luluk Kurnia Mentari. Oke, Ya, langsung saja nggih, Dok, kita sudah di penghujung acara. Mungkin nanti yang mau lebih jauh berbincang-bincang dengan Dokter Rika bisa datang ke RSGM tadi di hari Senin pagi dan Jumat sore. iya. Oke, terima kasih untuk antusias seluruh Sobat RSGM yang telah melihat live hari ini. Terima kasih juga untuk Dokter Rika yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang vinil gigi ini. Sama, terima Semoga ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.